situ jemaah, ketika disuruh berhijrah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada semua sahabat-sahabat yang beriman pada kala itu, hijrah ya kalian semua. Sebagian sudah ada yang dahuluan, sebagian ada yang pertengahan, sebagian ada yang hijrahnya belakangan. Termasuk ini kisah hijrahnya Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Hijrah beliau meninggalkan daripada anaknya, meninggalkan daripada istrinya, meninggalkan semua harta kekayaannya jemaah. Karena waktu Sayyiduna Abdurrahman bin Auf mau hijrah ke Madinah, semua kaum kufar Quraisy, para pembesar itu nyegat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa dicegat? Karena salah satunya beliau ingin, kalau kamu mau hijrah, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu, tinggalkan hartamu, bawa dirimu sendiri, dengan harapan nggak akan sampai ke Madinah. Kalau hari ini kita ke Madinah, kita enak jemaah, pakai bis, pakai kereta cepat, Haramain, speed high railway, ada kereta cepat Haramain. Tapi zaman itu nggak seperti hari ini naik bis 7 jam atau 6 jam, naik kereta 2 jam atau mungkin 2 jam setengah. Dulu kalau orang mau pergi dari Mekah ke Madinah, dia di tengah padang pasir, panasnya luar biasa, kalau dingin luar biasa, anginnya kencang luar biasa. Setiap kali nanti datang badai, mungkin ada yang meninggal di tengah jalan. Supaya apa sih kok sampai-sampai Sayyidina Abdurrahman bin Auf nggak boleh bawa hartanya? Harapan orang-orang pembesar kufar Quraisy supaya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu mati di tengah jalan. Tapi Allah tolong beliau. Beliau sampai di kota Madinah, Rasulullah terus kemudian mempersaudarakan beliau dengan Sayyiduna Sa'ad bin Rabi. Dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi bilang, wahai sahabatku, aku dengar kamu dulunya kaya ya, terus sekarang aku melihat engkau tak bawa apa-apa. Saya punya saya punya sekian kebun kurma, setengah untukmu, setengah untuk saya. Saya punya 2 istri, 1 kalau memang engkau suka biar aku cerai, tunggu masa idahnya. Betul, dalam riwayatnya gitu ibunda. Itu riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim. Dibuka di kitab Ashabur Rasul di jilid yang pertama, bab yang ke-9. Jilid pertama, bab yang ke-9. Memang begitu beliau bilang. Saya punya 2 istri, kalau kamu suka salah satu dari istri saya cerai, tunggu masa idahnya selesai, kamu nikahi nanti istri saya. Apa kata Sayyiduna Abdurrahman bin Auf? Ditawarin kayak gitu. Kalau kita ditawarin kira-kira, ibu, bapak, saya punya sawah ini sepanjang ini, setengah buat ibu, setengah buat saya. Diterima atau ditolak kira-kira? Diterima dengan senang hati. Tapi Sayyiduna Abdurrahman bin Auf beda. Ini yang diajarkan Rasulullah terekam jelas dalam diri Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, menjadi angkatan tema kita di pagi ini, bahwa Islam harus jadi yang menggerakkan. Ketika ditawarkan dunia di hadapannya, Sayyiduna Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Kata beliau, jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan, sungguh cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Tapi sebelum beliau minta dullani ala suq, beliau doain, semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu wahai Sa'ad, cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar. Akhirnya beliau memulai dari jualan apa dalam kitab Ashabur Rasul. Abdurrahman bin Auf memulai daripada jualan minyak samin dan susu. Jualan minyak samin sama susu. Awalannya jualan minyak samin sama susu, lama-lama punya grosiran minyak samin sama susu. Dan tidak butuh waktu yang lama bagi Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, Allah menitipkan kekayaan itu kembali ke pangkuan beliau. Kenapa? Islam menggerakkan. Islam mentalnya adalah mental yang membuat tren, bukan yang mengikuti tren. Maka ibunda ayahanda, ini nama bagus. Kalau ayahanda ibunda nanti sudah jelang-jelang mau punya cucu atau mau lahiran cicitnya atau bahkan mungkin anaknya, beri nama anak kita Abdurrahman, atau ada tambahan lagi Abdurrahim, atau nama-nama hebat lain seperti nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nama-nama keren yang ada dalam Al-Qur'an. Yang penting nukilnya jangan salah. Ustadz, nama anak saya ada dalam Al-Quran Ustadz. Oh ibu, iya, siapa nama anaknya? Tony. Oh ada Tony dalam Al-Quran. Panjangnya siapa? Maaf ibu, Syaitonir Rajim. Ya Al-Quran jemaah, tapi nukilnya harus yang benar, jangan sampai salah nukil. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahwa Islam harus jadi yang menggerakkan.
Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak jadi yang berpangku tangan, sukanya menerima saja, sukanya terus meminta saja, sukanya terus mau mengikut mengekor di belakang pihak lain saja. Enggak, tapi Islamlah yang menggerakkan, Islamlah yang membuat sebuah tren, Islamlah yang hadirkan sebuah perubahan di tengah-tengah umat. Kalau mungkin kita ngelihat kondisi kayak gini biasanya dipakai untuk hal-hal yang anfaedah, tapi buat sebagian pihak yang penuh kuat imannya kepada Allah, ternyata tempat yang indah ini disulap menjadi tempat kajian yang cozy dan nyaman banget jemaah. Sebenarnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun juga ngajarkan demikian. Dengan harta yang Allah titipkan kepada beliau, beliau support banyak kegiatan para sahabat. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ibunda ayahanda, pernah termenung di depan rumah beliau, di depan peti emas, isinya emas yang banyak luar biasa. Terus beliau memandang peti emas itu, istrinya terus kemudian bilang, "Suamiku sayang, kenapa kamu kok termenung melihat dua peti emas yang begitu besarnya di hadapanmu, hasil keuntunganmu dalam berdagang?" "Aduh, saya bingung, gimana saya mau ngabisin ini?" "Ya udah, kalau kamu bingung mau habisin ini, biar aku panggilkan karyawan-karyawan kita memasukkan beberapa keping dinar ke dalam kantung." Akhirnya kepingan dinar itu dimasukkan ke beberapa kantung. Satu kaum muslimin dapat kira-kira 10 keping dinar. Satu keping dinar 4 juta. Berarti kalau 10 keping berapa juta? 40 juta. Dibagiin, sudah habis jemaah. Beliau tenang, "Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih banyak. Akhirnya uang saya habis juga." Besok berdagang lagi, beberapa hari kemudian datang keuntungan 3 peti emas. Akhirnya beliau bilang, "Ya Allah, kaya lagi deh saya." Akhirnya beliau bilang, "Udah bagiin lagi." Makanya jemaah yang dirahmati Allah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngajarin kepada kita bahwa sebanyak apapun harta yang kita punya, sejatinya itu karena Allah percaya. Allah ingin dengan harta itu kita menolong agamanya. Islam yang menggerakkan. Yang punya harta dengan harta beliau, yang punya ilmu dengan ilmu beliau, yang punya harta dan ilmu dengan kedua-duanya, yang tak punya minimal dengan doa. Jangan sampai nggak ada doa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat ke-60, "Uda'uni astajib lakum." Banyak-banyak kalian semua berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan semua permohonanmu. Ayahanda, ibunda, pertanyaan, ada atau tidak doa yang kita pinta sama Allah dan tidak dikabulkan? Ada atau tidak? Ada nggak doa yang kita pinta tapi nggak dikabulkan? Sejatinya jemaah, Rasulullah pernah jawab, doa yang kalian pinta sama Allah tak pernah ditolak, kecuali Allah jawab dengan 3 hal. Kata Rasulullah yang pertama, Allah jawab detik itu juga saat engkau berdoa. Yang kedua, Allah jawab dengan cara Allah ingin melihat prosesmu mengejar apa yang kau pinta kepada Allah. Yang ketiga, bukan Allah menolak doamu, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti sama yang lebih baik. Sebagaimana yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, ayahanda, ibunda jamaah yang dirahmati Allah, doa kita bukannya tertolak, tapi sungguh boleh jadi Allah sedang ganti yang lebih baik. Tapi kan ada Ustadz hadis Allah subhanahu wa ta'ala menolak doa seorang hamba kalau makanannya haram, minumannya haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya biharam, fa ayustajabulah. Itu benar, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, gimana doanya mau diterima? Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, difasilitasi fasilitas yang haram, pakaiannya pun haram. Terus gimana doanya mau diterima? Betul, selama dia masih mengkonsumsi yang haram-haram, doanya tertolak. Tapi selama hamba ini meminta kepada Allah, mengkonsumsi yang halal-halal, menjauhi apa yang diharamkan Allah, Allah terima, Allah tunggu prosesnya untuk pengabulan doanya, atau Allah ganti yang lebih baik. Jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita suka bilang, ayo jemaah kita gerakkan
Kita suka berkata itu kepada banyak pihak, tapi yang kita lupa menggerakkan diri kita sendiri. Makanya Allah ngingetin kan dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 44, apa yang Allah firmankan? Atamuruna nasa bil birri wa tasawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian lupa? Kalian udah suruh orang untuk ayo gerak, ayo ngaji, ayo datang ke kajian, ayo datang ke majelis taklim. Watan sauna anfusakum, tapi kalian malah melupakan diri kalian sendiri padahal kalian punya ilmunya. Ayo ngaji, ntar deh, lagi sibuk. Ayo ngaji, nanti deh, belum sempat. Ayo ngaji, nantilah, nunggu senja usianya. Jemaah yang dirahmati Allah, umur kita tidak ada yang tahu. Tidak harus berusia senja, yang muda pun bisa wafat. Tidak harus sakit, yang muda pun dan sehat pun bisa wafat. Dan jangan bilang besok kalau sudah tua saya bertaubat, besok kalau sudah tua saya akan ngaji, besok kalau sudah tua saya hadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Karena sungguh jamaah, nggak ada jaminan umur kita akan sampai pada usia tua. Besok belum tentu ada buat kita, yang ada hari ini buat kita. Maka mumpung ada hari ini untuk kita berangkat ngaji. Ibu, ayo ngaji, ayo berangkat. Semangatnya orang atas kebaikan harus lebih semangat dibanding semangatnya orang ketika diajak untuk kemaksiatan. Berapa banyak sahabat Rasulullah SAW begitu diajak berbuat baik atau satu ayat turun, langsung detik itu ayat itu diamalkan. Kalau dalam bahasa yang masyhur, mereka sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain, kalau ayat Allah turun, langsung jawabannya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikirna. Selalu begitu. Kita lihat waktu ayat pengharamannya khamr Allah turunkan kepada baginda Muhammad, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, yang terjadi dalam banyak asar dan riwayat. Madinah waktu itu banjir khamr setinggi kurang lebih sedikit kurang dari mata kaki, atau hampir-hampir mata kaki di gang-gang Madinah. Kenapa? Karena para sahabat yang masih ada gentong-gentong khamr di dalam rumah mereka, mereka tumpahkan seketika mendengar ayat tersebut. Ini sami'na wa ta'na. Yang digerakkan sebelum orang lain, kita dulu. Gimana kadangkala kita mau menggerakkan orang tapi dirinya kita saja pun tergerak? Enggak jemaah. Padahal kan kita punya tugas untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan sebelum nanti orang lain yang mengamalkan yang kita sampaikan. Ada orang punya handphone, jam 3 pagi nelpon teman-temannya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah bangun belum? Sudah, tahajud ya jangan lupa. Telepon lagi, iya tahajud. Telepon lagi yang kedua, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah bangun ya? Sudah, jangan lupa tahajud ya. Iya makasih ya udah diingetin. Telepon lagi yang ketiga, ngingetin lagi tahajud. Tapi setelah dia telepon 3 orang ini, saatnya saya tidur, dia malah nggak tahajud jemaah. Allah kan mengingatkan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2, 3, dan 4, terutama pada kalimat ayat yang berbunyi kabura maqatan indallah ataqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci kepada siapa? Jarkoni. Apa kepanjangan jarkoni? Yang pinter ngajar, ora bisa ngelakoni. Janjane kulo saged ngomong Jawa jamaah. Ning nek kulo ngomong Jawa wagune pol. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja jemaah. By the way,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baginda mulia menggerakkan para sahabat, itu nggak banyak orangnya. Waktu itu di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam ada sebuah rumah yang dijadikan dalam tanda petik base campnya kaum muslimin untuk menimba ilmu kajian dari Rasulullah. Lalu penamaan itu disebut dengan Darul Arqam. Kurang lebih sekitaran 40-an sahabat dididik Nabi di sana, diberikan ilmu Nabi di sana, dibangun mentalnya oleh Nabi di sana. Nggak perlu banyak-banyak dulu. 40 orang jadi penggerak satu dunia. Sampai sekarang Islam tersebar bahkan hingga Yogyakarta, Magelang, Temanggung, sampai di kota kami di Wonosobo. Islam sampai ke sana jemaah. Berawal dari siapa? 40 orang penggerak yang Nabi didik di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam fase-fase Makkah sebelum nanti pindah ke fase Madinah. Ini menggerakkan. Apalagi banyak ayat yang kita tahu, tapi boleh jadi sedikit dari kita yang mengamalkan. Dan sudah mulai pelan-pelan banyak ditahu sama orang. Dan ayo kita gerakan orang untuk ngamalin. Apa ayatnya? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Adalah orang-orang yang dia mengentaskan kelaparan orang-orang yang sedang kelaparan. Alladzi at'amahum, dia memberi makanan. Minju, menghilangkan rasa laparnya pihak yang lagi kelaparan. Wa amanahum min khauf. Kalau nanti laparnya hilang, kenyang, imannya muncul, rasa takutnya hilang, khawatirnya hilang karena rasa laparnya terpenuhi. Jemaah yang dirahmati Allah, logika tanpa logistik bahaya jemaah. Harus dibersamai logistik. Gimana umat mau diajak untuk mikir sesuatu tentang umat? Umat diajak mikir tentang umat, sedangkan kadang perutnya masih kelaparan. Hilangkan rasa laparnya. Ada banyak di antara kita lupa sama satu hadis Nabi yang satu ini. Padahal hadis ini udah kita hafal sejak kecil, atau mungkin udah kita dengar sejak lama. Kata Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang beriman, bukan orang yang beriman kalau dianya makan kenyang, tetapi tetangga gandeng rumahnya kelaparan. Masjid dibangun bagus-bagus, bahkan menghabiskan miliaran, tetangga kanan masjid kelaparan. Ada bangunan begitu epiknya, habis itu bangunan miliaran, tapi depan masjid nggak bisa sekolah, nggak pernah jadi pikiran. Islam yang menggerakkan adalah Islam yang ketika ada problematika di tengah umat, dia hadir ngasih solusi di tengah-tengahnya. Ada masjid dibangun bukan cuma sekedar megahnya, tapi dia lihat kanan kirinya kelaparan. Sehingga kalau ada satu problematika di tengah umat, terus dikatakan, halo masjid, lapar nih, siap kami kirimkan 10 kg beras ke rumah, OTW, langsung berangkat. Assalamualaikum, betul dengan masjid ini? Betul, iya. Ini kami mendapati ada anak yang belum daripada bayar SPP 3 bulan. Siap, masjid dengan saldonya, alhamdulillah yang Allah titipkan, kita tutup daripada 3 bulan belum bayar. Assalamualaikum, betul dengan masjid A? Betul, ini ada yang jomblo belum menikah. Siap, masjid siap memfasilitasi ta'arufnya. Itu kan masjid. Dia jadi tempat sumber solusi, dia jadi pusat penggerak. Bukan hanya berbangga main besar-besarnya saldo, bukan, yang setiap Jumat diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayahanda, ibunda, sahabat, jamaah Masjid A, alhamdulillah saldo kita 899.999.999 rupiah. Itu bukan main gede-gedean saldo. Tentang orang menitipkan itu semua pada kita karena mereka mau ini jadi jariyah untuk mereka, bukan untuk ditahan. Islam harus menggerakkan sebagaimana Sayyiduna Mus'ab bin Umair menggerakkan Madinah, dan ketika Nabi sampai di Madinah, semua tangan terbuka menerimanya.
Islam harus seperti Sayyiduna Umar bin Khattab yang ketika beliau menjadi seorang khalifah melanjutkan estafetnya Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Umar ekspansi hingga ke Afrika, Aljazair dan yang lainnya jemaah. Islam harus seperti Sayyiduna Utsman bin Affan yang ketika Sayyiduna Utsman bin Affan diamanahi harta triliunan oleh Allah, nggak untuk menyenangkan diri beliau aja, tapi beliau menyenangkan pihak-pihak lainnya juga. Di antaranya dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ketiga, 1/3 penduduk Madinah pernah dapat uangnya Utsman hadiah dari Utsman. 1/3 penduduk Madinah pernah berhutang sama Sayyidina Utsman. 1/3 penduduk Madinah pernah dilunasi hutangnya oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Saking hebatnya beliau. Bahkan beliau jamaah pernah ada kisah fenomenal, termaktub juga dalam beberapa asar. Ada kisah jamaah ketika Sayyiduna Utsman bin Affan mendengar Rasulullah bersabda, riwayat Bukhari, man hafara rumah falahul jannah. Di dekat Masjid Quba Madinah, insya Allah kami mendoakan yang belum haji, belum umrah, mudah-mudahan tahun ini segera haji dan umrah. Tahun 2023 haji dan umrah. Mudah-mudahan juga yang sudah pernah segera kembali lagi ke Baitullah, terus lagi dan lagi insya Allah. Di dekat Masjid Quba Madinah, kira-kira 7 atau 6 kilometer tidak jauh dari Masjid Nabawi, itu ada sumur miliknya Yahudi dulu, namanya sumur rumah. Sampai hari ini sumur itu masih ngalir. Dulu waktu Madinah kering jamaah, semua sumur nggak ada airnya kecuali milik Yahudi itu. Lalu Nabi pun dapat wahyu dari Allah. Nabi bersabda, riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih, man hafara rumah falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumah, baginya syurga. Sahabat rebutan, karena sahabat itu adalah seorang penggerak. Kalau ngelihat peluang amal jariah, nggak bisa merem kecuali disapu bersih sama beliau. Saya harus beli sumur itu. Datang ke Yahudi, dijual nggak sumurnya? Enggak dong, mumpung sumur lain pada kering, ini sumur mau saya bisnisin. Satu orang harus bayar kira-kira 35.000. Atau 1 dirham 2 gentong. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu sekitar 70.000. Berarti 1 gentong air 35.000 harganya. Sama Yahudi, karena semua pada kekeringan dan butuh air, dijualah air 1 dirham 2 gentong. Mengantri panjang luar biasa. Nabi bersabda, man hafara rumah, siapa yang beli sumur itu, baginya syurganya Allah. Datang untuk nawar, nggak dijual. Datang untuk nawar, nggak dijual. Sayyidina Utsman beda. Beliau pakai trik, datang bawa hadiah, datang bawa buah, datang bawa gandum, datang bawa sesuatu buah tangan untuk Yahudi. Sampai-sampai Yahudi bilang, wahai Utsman, kamu tuh mau ngapain sih? Kok ngasih hadiah terus? Sebenarnya saya tuh pengen silaturahmi aja. Tapi kira-kira sumurmu dijual nggak? Duh, kalau kamu yang nawar ya udah deh, saya tak jual aja. Tapi karena sebenarnya nggak mau dijual, asal nyebut nominal yang mahal, tujuannya satu, supaya nggak dibeli. Ya udah, berapa kamu mau jual? Tapi saya pun kalau mau jual setengahnya aja ya. Ya udah, setengahnya berapa? Dia ngasal nyeplos nominal tinggi supaya tak terbeli sumurnya. Dibilang sama beliau, saya jual setengah sumur saya 20.000 dinar. Berapa 20.000 dinar? 1 dinar 4 juta. Kali 20.000 dinar 80 miliar. Beli sumur 80 miliar. Dia asal nyebut tujuannya supaya sumur ini nggak dibeli, tapi dia lupa di hadapannya Utsman bin Affan. Sahabat Nabi ini bukan miliarder. Utsman bin Affan tuh triliuner, uang 80 miliar buat Sayyidina Utsman kecil. Utsman pulang bawa uang 80 miliar ditaruh di hadapan Yahudi. Yahudi tercengang. Hah, dibayar benar ini? Lah benar, saya beli. Akhirnya 1 hari sumur itu milik Utsman, 1 hari miliknya Yahudi. Ketika sumur itu milik Utsman, Utsman berkata, hai kaum muslimin, sumur ini 1 hari milik saya karena sudah saya beli, 1 hari milik Yahudi karena itu masih haknya dia. Saya baru membeli setengahnya. Kalau kamu datang waktu miliknya Yahudi, jatah harinya milik Yahudi, kamu harus bayar ya. Berapa? 1 dirham 2 gentong. Tapi kalau kamu datang ke sumur ini pada jatahnya hari saya, gratis. Lalu orang datang berbondong-bondong saat jatah miliknya Utsman bin Affan. Ibunda ayahanda, ternyata mental gratisan sudah ada sejak dulu.
Maunya yang gratis-gratis aja. Semua datang, akhirnya Yahudi nggak laku. Tuh gimana? Di diskon deh, sini. 1 dirham 10 gentong, tetap nggak ada yang beli karena Utsman gratis. Akhirnya Yahudi bilang, saya nggak laku, udah saya jual lagi deh. Dibilang sama Sayyidina Utsman, berapa kamu mau jual? Seperti kamu beli pada awalnya. 80 miliar tambah 80 miliar. Sayyidina Utsman bin Affan beli sumur 160 miliar. Menurut kita beli sumur 160 miliar mahal. Di Indonesia 160 miliar bukan cuma dapat sumurnya, udah dapat lengkap sumurnya, rumahnya, sawahnya, halamannya, parkirannya, pekarangannya. Bisa bangun hotel kayak apa jemaah. Tapi jangan lupa jemaah, 160 miliar yang dibayarkan Sayyidina Utsman itu untuk membeli surganya Allah. Karena Rasulullah bersabda riwayat Bukhari, man hafara rumah falahul jannah. Siapa yang beli sumur rumah maka baginya surga. Beli sumur rumah dapat surga. Semahal apapun ketika ganjarannya surga, maka itu adalah hal yang murah. Apalagi yang membeli adalah Sayyidina Utsman bin Affan, seorang triliuner. Dan jamaah tahu sampai detik ini sumur itu tak jauh lokasinya dari Masjid Kuba, masih mengalir sampai detik ini, dan aliran airnya tetap bisa mengairi daripada pohon-pohon kurma. Sayyidina Utsman punya sebagian daripada ladang-ladang kurma yang dikelola pemerintah Saudi, sebagian masuk ke rekening Sayyidina Utsman bin Affan di Bank Arab, sebagian dikelola untuk wakaf produktif, dan penghasilan Sayyidina Utsman bin Affan dari wakaf produktifnya sudah tersimpan miliaran real plus. Sampai detik ini kalau jamaah keluar dari Masjid Nabawi di pintu 333, di situ ada Hotel Jiwar Al Sakifa, lurus dikit ada Hotel Ramada, hotel bintang 5 milik Utsman bin Affan. Satu-satunya sahabat Nabi punya hotel di dekat Masjid Nabawi, hotelnya Ramada, hotel bintang 5, dan itu karena wakaf yang beliau dedikasikan untuk Allah. Makanya Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah mengatakan, makana lillahi baqiyah. Apa-apa kalau karena Allah pasti kekal abadi selama-lamanya. Salah satunya contohnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Islam jamaah, menggerakkan. Itu Islam jamaah, mengelola amanah dengan sebegitu hebatnya. Itu Islam jamaah, menjadi motor bukan follower. Hadirin jamaah, ayahanda, ibunda yang kami cintai, kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hari-hari ini kita ngelihat ada banyak kaum muslimin pelan-pelan sudah kembali kepada Allah. Tahun 2000-an hijab sudah ngetren belum ibunda? Tahun 2000-an hijab udah ngetren belum? Belum. Tahun 2022 hijab sudah mulai ngetren. Perjuangan siapa itu? Perjuangan gurunda-gurunda kita yang dahulu meletakkan pondasi-pondasi keimanan. Awalnya hijab pendek, lanjut hijab stylish, lanjut hijab terowongan Casablanca, pakai hijab jambulnya kelihatan, lanjut hijab hidup enggan mati tak mau, pakai hijab tapi dililit. Pakai itu semua untuk proses transisi sampai hari ini. Terus 2022 kita melihat wanita berhijab di mana-mana. Bukan hal yang mustahil jamaah kita panen pahala, karena jamaah duduk di sini ikut andil membawa perubahan di tahun 2050 mendatang untuk anak-anak kita. Tidak ada yang betul-betul satu generasi yang menghadirkan kemenangan, kecuali kemenangan satu generasi itu adalah hasil buah dari anak tangga yang dibangun generasi sebelumnya. Buah dari anak tangga yang dibangun angkatan-angkatan sebelumnya. Jangan dilihat ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu karena kehebatan beliau seorang, bukan. Karena kehebatan generasi sebelumnya meletakkan pondasinya, membangun cakar ayamnya, membangun tangga pertamanya, bangun tangga keduanya, bangun tangga ketiganya, sampai ketika sudah berada pada titik kegemilangannya, Allah datangkan kemenangan itu. Islam menjadi penggerak. Siapa yang menggerakkan di hari ini, buahnya belum tentu dia lihat hari ini. Boleh jadi buahnya 20 tahun lagi. Jamaah tahu, saya bicara di sini dari tadi deg-degan hati saya jamaah, di hadapan saya guru saya semua.
ada Ustadz Husnan Wadi, gurunda kami Ustadz Syakir, gurunda kami Ustadz Purwanto, ada gurunda kami Ustadz Berlian Yusuf dokter. Itu gurunda kami semua. Di sini kami bicara jamaah, deg-degan jamaah. Tapi justru di sini juga kita sama-sama belajar bahwa yang duduk di sini itu tanaman beliau dulu tahun 2005 sampai 2011 di Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, pondoknya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan. 2005, 2011 beliau tanam kami, beliau kasih mindset ke kami, beliau bangun mental kami, beliau bersamai kami, beliau terus kemudian semangatin kami. Acara di Kaliurang bersama Ustadz gurunda kami Ustadz Purwanto, beliau memotivasi kami dan angkatan-angkatan kami di 2011 Muallimin. Kan semainya belum tentu di detik itu jamaah. Kita tanam padi, menyemainya apakah bismillah tanam, besok kita panen? Enggak, butuh 3 bulan nunggu, 4 bulan nunggu. Itu pun kadang kalau panen, kadang-kadang qadarullah ma syafa'al, terus kemudian layu, mati, ataupun ada suatu serangan hama, akhirnya gagal. Maka penggerak-penggerak perubahan harus ada dari sekarang. Siapa penggerak itu? Diri kita. Dan gak harus sekarang juga, boleh jadi besok atau lusa kita melihat perubahan itu. Dan tugas kita jamaah cuma mengingatkan. Ayatnya hadirin hafal semua. Fadzakir innama anta mudzakir. Lanjutannya, lasta alaihim bimusaitir. Fadzakir, berikan peringatan. Bergeraklah untuk menasehati, bergeraklah untuk membersamai kebaikan. Tugasmu cuma itu. Innama anta muzakir, cuma ngingetin, cuma nasehatin, cuma bagi tahu sama orang. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan tugas kita memaksakan kehendak. Kita nggak bisa maksain kehendak jamaah. Apakah semua orang yang kita nasihati harus ikut sama kita? Tidak. Dia mau ikut alhamdulillah, belum mau ya tetap alhamdulillah. Yakin bahwa ketika Allah menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat, salah satunya adalah itu karena Allah sayang. Allah hadirkan penggerak-penggerak di tengah gelapnya malam, agar penggerak ini menjadi pelita di tengah gelapnya malam yang sangat gulita. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah gak akan pernah merubah keadaan, kedudukan suatu kaum sampai kaum itu mau merubah diri mereka sendiri. Kalau hari ini ibunda duduk di sini, besok tetap duduk di sini, lusa duduk di sini juga, tetap istiqomah duduk di majelis ilmu, kita boleh jadi tidak ngerasa jamaah bahwa kita sudah jauh pelan-pelan lebih baik dari kita yang sebelumnya. Tapi nanti anak cucu kita yang ngerasain. Ketika neneknya datang ke rumah cucunya, lalu kemudian cucunya diberi satu ilmu baru dari apa yang neneknya pernah ngaji di masa itu. Cucuku sayang, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Makan minumnya cucu kita pakai tangan kanan, merubah hidupnya selama-lamanya. Dan itu pahala jariah karena ibu mendapatkan ilmunya, salah satunya dengan hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu ada penggeraknya, ada motornya, ada gurunda kita Ustadz Beta sekeluarga, Ustadz Syakir sekeluarga. Maka itu semua jadi pusaran pahala jariah yang kata Nabi terus mengalir sampai hari kiamat dengan seizin Allah. Karena riwayat Bukhari, Nabi katakan ada 3 hal yang tidak pernah terputus walau kita sudah wafat. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariahmu. Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nomor 2-nya ilmu yang bermanfaat. Maka ibunda kalau dapat update, dapat ilmu WA story di-upload, dapat ilmu posting di sosial media, jangan simpan di lembaran kertas saja. Karena kalau kita simpan di lembar kertas kita, hanya kita yang bisa membacanya. Tapi kalau kita posting di sosial media, ada banyak orang yang bisa membacanya.
Tapi ada yang ngatain saya, katanya ria, ngaji di posting. Ayo jamaah, Allah tidak pernah melarang kita mensyiarkan kebaikan. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Bahkan yang Allah perintahkan bukan disembunyikan, kalau kebaikan disebarkan. Al-Hajj ayat 32. Wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan, membesarkan, memviralkan, mentrendingkan, meng-FYP-kan sya'airallah, syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu ciri hatinya bertakwa. Tapi ya kita juga harus tahu etika. Jangan sampai lagi sholat di rokaat kedua update status Allahu Akbar, rokaat kedua, jangan ping aku lagi di rokaat kedua. Akhirnya pada komen, ih masa lagi sholat rokaat kedua bisa update status sih, kalau nggak ada foto hoax, dia lagi ruku di foto, ini aku lagi ruku. Waduh, beda lagi nih. Tetap ada etikanya, ada koridornya, ada adab-adabnya, ada amal-amal yang memang kita harus sembunyikan, ada, biar kita dan Allah yang tahu. Tapi ada amal-amal yang harus kita posting supaya orang tergerak, ada. Salah satunya ini, kopi ngaji. Upload di Instagram, ceklek, orang, ya Allah ngaji di tengah pematang sawah yang indah ya, padinya udah mulai menghijau, bentar lagi menguning ya, kapan-kapan saya tak datang ke sana. Itu kan karena postingan, orang tergerak, lalu orang datang, maka setiap siapapun yang menyebarkan kebaikan, dia dapat pahala orang yang datang, lalu kemudian mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari tempat ini. Kenapa? Rasulullah yang pernah bersabda, kata Rasul yang mulia, riwayat Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi, atau dalam riwayat Ahmad, man dalla 'alal khair kafa'ilihi, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan. Ada kajian, ibu kalau Sabtu pagi 6:30 sampai 6:30 datang ke kopi ngaji ya, silaturahim sekaligus bersama belajar. Oh ya, nanti saya datang. Karena satu ajakan kebaikan itu, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia dapat potensi kebaikan yang banyak. Dan jamaah, jangan pernah sia-siakan kesempatan baik sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Karena boleh jadi kesempatan baik yang kecil itulah yang merubah perubahan besar di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan pernah menunda-nunda kebaikan kalau memang sudah direncanakan. Saya rencana mau adain pengajian, di mana? Di situ aja. Tapi kayaknya nanti. Jangan banyak pertimbangan. Kalau udah ada niat baik, bismillahi Allahu Akbar, eksekusi langsung. Jangan pakai lama. Saya punya rencana baik, bismillah, mau bangun mau bangun pesantren, terus mikir, aduh tapi duit dari mana ya? Jangan pernah bilang duit dari mana, seolah kita nggak punya Allah yang maha kaya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Mudah bagi Allah menghantar orang sebagai tangan-tangan terbaik untuk membangun satu masjid, satu pondok, dan satu hal yang mungkin sedang kita rencanakan. Dan kadang kita ini lupa, kita adalah hambanya Allah yang maha kaya. Kenapa kita masih ragu sama Allah sedangkan Allah yang maha kaya? Semangat jemaah, jangan sampai meragukan kemahakayaannya Allah, lantas kemudian kita merasa menjadi hamba bukan dari zat yang maha kaya, padahal kita adalah hamba dari zat yang maha kaya. Ibunda ayahanda, Islam harus menggerakkan. Setelah menggerakkan, Islam harus merawat. Yang pertama, menggerakkan. Yang tidak kalah penting setelah tergerak orang untuk datang, tergerak orang untuk beramal salih, nomor 2 jamaah, merawat. Sedekah 100.000 sesekali agak lebih mudah, tapi kalau sedekah 10.000 rutin tiap hari, itu yang butuh perjuangan. Padahal yang paling Allah cintai adalah yang rutin, wa in qalla, walaupun sedikit. Kan begitu rumusnya. Lebih-lebih lagi kadang kita suka perhitungan, di tasnya ibunda ada uang,
1 lembar 100 ribuan yang warna merah, 2 lembar biru yang warna 50, yang biru 50 ribuan, 3 lembar 2 ribuan. Kira-kira yang mana yang dimasukin ke kotak infak? Coba kunjungi masjid-masjid tiap Jumat, lalu terus kemudian masuk ke tempat di mana para takmir masjid, DKM masjid ngitung kotak infak Jumat. Top ranking nomor 1, lembar uang terbanyak di tiap masjid kalau Jumat ada khotib lagi nyambangin, terus kemudian melihat lembar ranking 1 terbanyak lembar 2 ribuan, ranking kedua lembar 5 ribuan, ranking ketiga lembar 10 ribuan, ranking yang paling bawah lembar 100 ribuan. Jadi datang kadang bukan bawa peci seperti Soekarno dan Hatta, tapi kadang datang ada yang bawa golok, ngasihnya Patimura 1000. Allah. Udah gitu jamaah, ya Allah ya Fat, kadang kita lupa memantaskan diri. Mau minta yang besar, pancing ikan paus pakai kapal tanker. Ini mancing ikan paus pakai kail buat mancing belut. Ya nggak bisa kepancing ikan pausnya. Kita punya hajat besar, tapi kita sama Allahnya pelitnya bukan main. Kita mampu untuk memasukkan 50, 100, tapi kita masukinnya 1000. Sudah gitu, ya Allah aku mohon agar aku bisa beli rumah lagi yang ke-10. Aku mohon supaya nanti anakku dapat jodoh ya Allah, yang soleh, yang ganteng, kaya raya, anak satu-satunya dari konglomerat. Kalau dia nanti orang tuanya wafat, dia jadi pewaris satu-satunya. Mintanya banyak, luar biasa, tapi kadang sama Allahnya pelit. Seimbang lah jamaah. Setelah menggerakkan, dirawat. Apa yang dirawat? Kebaikan-kebaikan yang harus kita rawat. Kita ini insya Allah kalau merawat kebaikan, cepat atau lambat kita akan semai kebaikan itu dengan sebegitu epik dan maksimalnya jemaah. Menggerakkan sudah, alhamdulillah. Merawat sudah, alhamdulillah. Yang terakhir istiqomah. Ini yang selalu diminta sama Rasulullah. Makanya ada doa Rasulullah, doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alad din. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Itu yang Nabi pinta. Seorang Nabi dijamin surga paling tinggi, tapi Nabi tetap meminta ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati kami, kokohkan hati kami atas agamamu ya Allah. Maka jamaah MMI, bukan MMA, MMI. M yang pertama menggerakkan. Islam harus menggerakkan setiap potensi kebaikan. Yang kedua M, merawat. Yang ketiga istiqomah. Gimana caranya istiqomah? Sebelum nanti 10 menit terakhir kita akan tanya jawab, tersisa 3 menit. Cara agar istiqomah 3. Cara yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah setiap saat. Jangan andalkan, tenang saya kan kuat, pasti istiqomah. Tenang saya kan hebat, pasti istiqomah. Tidak. Karena Allah sudah bagi tahu sama kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalian itu lemah, kita mah makhluk yang lemah jamaah. Yang kuat itu Allah. Coba kalau jamaah keluar rumah doanya apa? Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Kalimat berikutnya, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Bukan kita yang kuat, Allah yang mengkuatkan. Bukan kita yang hebat, Allah yang menghebatkan. Maka syarat istiqomah yang pertama, minta kepada Allah. Istiqomah yang kedua, bangun circle atau cari circle hasanah. Cari teman-teman yang baik. Kayak ini kita hadir, ketemu sama teman-teman yang baik, ketemu sama orang-orang yang baik, orang-orang yang salih dan salihah. Circle itu pengaruhnya besar jemaah. Kita ngelihat sahabat kita ngaji, kita ikut ngaji. Kita ngelihat sahabat kita baca Quran, ikut baca Quran.
Circle yang paling kerasa ketika iktikaf bulan Ramadan. Itu kerasa banget jamaah. Di saat yang lain berlomba-lomba untuk sholat sunnah, sholat tahajud, berlomba-lomba untuk baca Quran sebanyak-banyaknya, kita terpacu semangat. Ini baca Quran belum selesai, saya ikut baca Quran. Itu circle jamaah. Tapi kadang masuk ke rumah, ngelihat kasur, bantal, guling, langsung tidur. Kalau di rumah nggak jadi itikaf. Terus yang ketiga apa? Kalau kita mau istiqomah, syarat yang ketiga, paksakan. Istiqomah itu harus dipaksa. Awalnya aja dipaksain gak apa-apa, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi karakter. Kalau udah jadi karakter, satu kali kita kehilangan kesempatan ngaji di kopi ngaji, besok kita akan merasa kehilangan. Itu kalau udah dipaksain jadi karakter. Aduh, kok Sabtu saya ada yang kurang ya? Apa yang kurang? Oh iya, harusnya saya ngaji di kopi ngaji. Aduh, Sabtu saya kok ada yang hilang ya? Apa yang hilang? Iya, harusnya saya ngaji di kopi ngaji. Siapa-siapa yang sudah menjadi karakter, mendarah daging amal solihnya, kapan terlongkap dia akan merasa kehilangan. Dan sedihnya bukan main karena kehilangan beramal solih. Gak kerasa jamaah, tepat sudah 50 menit, tersisa 10 menit. Insya Allah kita akan diskusi ya jamaah. Kita nanti akan diskusi. Silahkan kalau ada di antara ayahanda ibunda ada yang hendak didiskusikan, waktu dan tempat dipersilahkan. Fadhal.